Perkenalkan, nama saya Suci Rahmawati dengan NIM 20130022 dari Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sewa guna usaha. Untuk yang pertama yaitu kita akan membahas dari pengertian sewa guna usaha itu sendiri. Jadi di sini sewa guna usaha sendiri merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara guna usaha dengan opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease. Nah, untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Selanjutnya yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Jadi di sini pihak yang terlibat dalam leasing itu ada 4 pihak yang berkepentingan. Yang pertama ada lessor, di mana lessor sendiri ini merupakan sebuah perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal. Kemudian yang kedua ada lease, adalah sebuah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor. Kemudian yang ketiga ada supplier. Supplier ini merupakan perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Kemudian yang terakhir ada bank. Bank ini dalam suatu perjanjian itu tidak terlibat secara langsung dalam kontrak tersebut. Namun, pihak bank sendiri memegang peranan dalam hal penyediaan dana kepada lessor. Selanjutnya yaitu penggolongan perusahaan leasing. Jadi di sini penggolongan perusahaan leasing dalam menjalankan kegiatan usahanya itu digolongkan menjadi 3 kelompok. Di sini yang pertama ada independent leasing company. Jadi perusahaan leasing jenis ini mewakili sebagian besar dari industri leasing. Nah, perusahaan tipe ini berdiri sendiri atau independen dari supplier yang mungkin dapat sekaligus sebagai pihak produsen barang dan dalam memenuhi kebutuhan barang modal nasabahnya atau leasing. Penggolongan perusahaan leasing yang kedua yaitu captive lessor. Jadi, captive lessor ini sering pula disebut dengan two-party lessor, yakni di mana pihak pertama terdiri atas perusahaan induk dan anak perusahaan leasing atau subsidiary. Dan pihak kedua adalah lessee atau pemakai barang. Penggolongan perusahaan leasing yang ketiga yaitu lease broker atau packager. Jadi bentuk akhir dari perusahaan leasing adalah lease broker atau packager. Broker leasing berfungsi mempertemukan calon lease dengan pihak lessor yang membutuhkan suatu barang modal dengan cara leasing. Leasing pada prinsipnya merupakan industri multidisiplin yang meliputi antara lain bidang perpajakan, keuangan, dan konsep akuntansi. Dari definisi leasing sendiri dapat disimpulkan bahwa leasing mengandung arti suatu perjanjian antara pemilik atau lessor dengan pemakai barang atau lease. Mekanisme leasing tersebut merupakan dasar-dasar dalam pembuatan suatu transaksi leasing atau basic lease. Pihak lease berkewajiban membayar sewa secara periodik kepada lessor sebagai kompensasi atas penggunaan barang tersebut. Nah, dalam definisi ini hanya ada 2 pihak yang terkait, yaitu lessor dan lease. Padahal dalam praktiknya, pihak supplier merupakan pihak yang terlibat dalam suatu mekanisme transaksi leasing. Selanjutnya yaitu perbedaan pembiayaan leasing dengan pembiayaan lainnya. Jadi pembiayaan melalui perusahaan leasing ini memiliki beberapa perbedaan pokok dengan metode pembiayaan yang diberikan melalui lembaga-lembaga keuangan lain.
misalnya bank atau dengan teknik-teknik pembiayaan lain seperti sewa menyewa dan sewa beli. Untuk perbedaan pembiayaan leasing dengan pembiayaan lainnya dapat dilihat pada tabel yang sudah ditampilkan. Selanjutnya yaitu proses terjadinya perjanjian sewa guna usaha. Jadi di sini proses terjadinya perjanjian sewa guna usaha itu dibedakan menjadi 2 tahap. Nah, tahap yang pertama itu disebut dengan tahap prakontraktual atau tahap di mana sebelum terjadinya perjanjian. Sedangkan tahap yang kedua itu disebut dengan tahap kontraktual atau tahap di mana terjadinya perjanjian. Untuk tahap prakontraktual itu sendiri dibedakan menjadi beberapa rangkaian kegiatan. Jadi yang pertama ada negosiasi atau tawar-menawar, kemudian yang kedua ada konfirmasi atau pemberitahuan, yang ketiga ada evaluasi kelayakan, dan yang keempat ada keputusan. Sedangkan pada tahap kontraktual, ini merupakan rangkaian kegiatan penandatanganan perjanjian oleh pihak calon lease dengan pihak lessor. Jadi penandatanganan perjanjian tersebut itu merupakan tanda bahwa calon lease telah sepakat mengenai isi dari perjanjian standar yang telah dibuat oleh pihak lessor. Pada tahap kontraktual ini, kedua pihak telah sepakat untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan isi perjanjian. Selanjutnya yaitu kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Jadi di sini ada beberapa kelebihan leasing sebagai sumber pembiayaan. Contohnya yang pertama, lebih fleksibel dipandang dari segi perjanjiannya. Kemudian yang kedua, transaksi leasing sering dilakukan tanpa perlu uang muka. Lalu yang ketiga, kemudahan penyusutan anggaran. Dan yang keempat, sumber pembiayaan lain bagi perusahaan, kemudian kapitalisasi biaya, selanjutnya yaitu pembiayaan proyek skala besar, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari materi sewa guna usaha atau leasing. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih.